padaku hari ini. Sungguh ku rasakan cintamu, ku bersyukur peliharaku. Kehendakmu saja jadi atasku. Hidupku saat ini sungguh ku rasakan kasih-Mu, penuhiku, mampukanku untuk jalani masa depanku. Oh, pimpinku senantiasa tiap langkahku. Ku mau cinta dan kasih-Mu, takut akan-Mu. Itulah jalan hidupku. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu. Kau sungguh baik dalam hidupku. Oh, hidupku saat ini sungguh ku rasakan kasih-Mu, penuhiku, mampukanku untuk jalani masa depanku. Oh, pimpinku senantiasa tiap langkahku. Oh, ku mau cinta dan kasih-Mu, takut akan-Mu. Itulah jalan hidupku. Oh, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu. Kau sungguh baik dalam hidupku. Kau sungguh baik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan.
menghadapi pergumulan hidup yang menguras pikiran, tenaga, waktu, dan materi. Sudahkah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengandalkan Allah, Sang Pemilik semesta? Begitu banyak perubahan terjadi tanpa diduga, dan kita harus menyesuaikan diri terhadap situasi yang ada. Sudahkah kita membuka diri, hati, dan pikiran untuk menyadari cinta dari Allah, Sang Maha Kasih? Saat arah kehidupan diliputi ketidakpastian dan krisis menerpa semua bidang kehidupan, ketika segala asa dan rencana terasa sia-sia, sudahkah kita menyandarkan diri pada Allah, Sang Sumber pengharapan? Jika kita mampu bertahan sampai saat ini, apakah kita mengakui kuasa Tuhan dan memenuhi panggilan untuk meneladan Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel, untuk peduli dan berbelah rasa kepada sesama? Saudara, saat malam, sebelum kita merenungkan firman Tuhan,
Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami sampai dengan penghujung di tahun 2020 ini. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan mau menolong dan memberkati kami. Mampukan kami untuk dapat boleh mendengar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, agar itu menjadi kekuatan kami di dalam melanjutkan hidup memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan disampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Yohanes 8 ayat 12 sampai 19 demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus pada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam Kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hidupannya sehari-hari. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini adalah malam terakhir atau penghujung di tahun 2020. Bersama dengan keluarga kita berkumpul dan beribadah untuk bersama mengucap syukur karena tahun 2020 dapat kita lewati dengan baik. Walaupun di dalam seluruh perjalanannya begitu banyak yang bisa saja menyusahkan hati, tapi kita juga jujur mengakui bahwa di dalamnya juga ada yang melegakan atau menyukakan hati kita. Pada ibadah tutup tahun ini, saudara mengambil tema bijaksana di akhir tahun. Dengan tema ini, apakah berarti mau bijaksana di akhir tahun ini saja atau bagaimana? Kalau ini yang kita pikirkan, berarti kita bijaksana hanya satu kali saja, yaitu di akhir tahun ini. Tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi kita mau merenungkan sikap bijaksana yang bagaimana ketika kita berada di akhir tahun ini. Sikap itu adalah berefleksi, mengevaluasi, dan juga merancang dalam terang kasih Tuhan. Kenapa hal-hal tersebut kita gambarkan sebagai sikap kita yang bijaksana? Ya, daripada kita tenggelam dalam pesta akhir tahun atau hanya sekedar hura-hura, minum-minum, makan-makan, dan sengaja begadang sampai dini hari untuk menyambut hari pertama tahun 2021, atau mungkin hanya tidur-tidur, atau mungkin juga ngobrol sana-sini tanpa makna. Oleh karena itu, mari kita melihat semuanya di dalam terang firman Tuhan. Saudara, di dalam pembacaan tadi Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya orang-orang hendak melakukan penghakiman terhadap perempuan yang kedapatan berzina. Upaya ini beralasan bahwa mereka mempunyai aturan dan seolah-olah mau menegakkan hukum. Tapi kenyataannya dengan aturan yang mereka pegang membuat mereka menjadi tumpul dalam keadilan, tidak punya kasih. Aturan dan hukum yang mereka pegang digunakan hanya untuk memuaskan kebencian. Seolah-olah mengatakan, jika engkau melanggar hukum dan engkau tidak sama dengan aku, engkau harus menerima konsekuensinya, yaitu dilenyapkan atau disingkirkan. Tindakan ini adalah tindakan brutal sebagai akibat buta hati, buta kasih. Oleh karena itu, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, mempunyai tujuan agar mereka tidak lagi berada dalam kegelapan.
Menarik sekali saudara bahwa pernyataan diri Yesus sebagai terang dunia, konteksnya terjadi pada waktu itu adalah mereka sedang dalam suasana hari raya Pondok Daun. Di dalam pasal yang ke-7 menyebutkan bahwa Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pondok Daun, yaitu perayaan pengucapan syukur bangsa Israel atas hasil panen. Pada perayaan ini orang-orang tinggal dalam pondok daun sebagai peringatan tentang pengembaraan di padang belantara setelah keluar dari Mesir. Dan dalam pasal 7 ayat 37 disebutkan sebagai hari terakhir atau puncaknya hari raya Pondok Daun. Menarik saudara, di dalam perayaan itu di hari pertama perayaan diadakan upacara penerangan bait. Upacara ini dilakukan di halaman wanita bait Allah. Kita tahu bahwa dalam bait Allah ada beberapa halaman atau serambi. Serambi pertama khusus untuk orang asing atau orang bukan Yahudi. Serambi kedua wanita dan serambi yang khusus berikutnya untuk para imam. Nah, di halaman serambi wanita ini dikelilingi serambi-serambi lebar untuk menampung banyak penonton. Di tengah-tengah halaman tersebut diletakkan 4 kandil, yaitu tempat lilin yang bercabang-cabang besar. Dan pada sore hari, kandil-kandil lilin tersebut dinyalakan dan memberikan terang yang sangat besar sehingga Yerusalem menjadi terang benderang. Dan dalam keadaan itu, orang-orang menari dan menyanyi sampai menjelang pagi hari. Nah, dengan suasana yang bagi orang Yahudi sangat berkesan ini, Yesus seolah-olah mau bicara begini, kamu sudah menyaksikan api penerangan bait yang luar biasa yang menembus kegelapan, tetapi aku adalah terang dunia. Orang yang mengikuti aku akan mempunyai terang dan bukan hanya untuk satu malam itu, melainkan sepanjang perjalanan hidupnya. Terang pada upacara penerangan bait luar biasa, tetapi pada akhirnya menjadi redup, kelap-kelip, dan padam. Akulah terang yang terus bercahaya selamanya. Kurang lebih begitu Yesus mau bicara. Nah, sebagai terang dunia, Yesus sedang memberikan teladan dan kesaksian. Walaupun pernyataan Yesus dipertanyakan, tetapi Yesus memberikan kesaksian yang benar. Sebab kesaksiannya bukan abal-abal, sebagaimana banyak para pemimpin agama sekarang ini yang seharusnya menuntun umat melakukan kebajikan dan mengasihi serta melindungi sesamanya, malah menjadi provokator kekerasan, provokator kebencian. Seperti juga orang Farisi dan ahli Taurat yang dalam kesaksiannya tidak memiliki integritas hati. Mereka menguasai, memahami aturan dan hukum, menjunjung aturan dan hukum, membuat mereka menempatkan diri sebagai orang benar. Yang melanggar harus ditindas. Lalu di mana posisi kasih? Di mana letaknya pengampunan? Dalam hal ini, Yesus bukan hanya bicara, tetapi Ia mempersaksikan dirinya sebagai terang dunia dengan berpusat kepada Allah Bapa. Jadi Allah lah yang menjadi dasar dalam memberikan kesaksian yang benar. Bukan karena berpusat kepada aturan atau hukum-hukum yang dibuat manusia. Aturan atau hukum-hukum itu perlu dan penting tentunya. Tetapi jika digunakan untuk menghakimi sesama, jangan sampai malah ketidakadilan yang diberlakukan. Saudara, dari dialog dengan orang-orang Farisi tadi, Yesus sedang menegaskan bagaimana bersikap bijaksana dalam menetapkan keputusan hukum atau penghakiman. Ini memang terkait erat dengan perikop sebelumnya tentang upaya menghakimi perempuan yang kedapatan berzina tadi. Dan Yesus diminta untuk bersikap atas dosa dan pelanggaran tersebut. Yesus tidak asal merespon atau memberlakukan akan hukum yang ada, tetapi jawaban dan tindakan Yesus mau menunjukkan bahwa persoalan yang ada tidak dapat dimaknai secara utuh hanya menilai dari satu sisi, tanpa mencoba memahami sisi yang lain, yaitu memahami maksud atau kehendak Allah. Jadi, saat memberikan pertimbangan dengan berpusat kepada Allah, itulah sikap seorang bijaksana. Saudara, kita tahu dalam Alkitab ada banyak tokoh yang bijaksana, tetapi ada yang sangat bijaksana dan berhikmat. Dia adalah Salomo. Tetapi apakah Salomo sebagai orang yang sempurna? No. Ia menikah dengan putri Fir'aun. Ini pelanggaran karena orang Israel tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Ia juga punya rasa takut dan khawatir. Ketika ia menggantikan Daud, ia masih muda, belum banyak pengalaman, belum lagi ia memimpin di bawah bayang-bayang kehebatan Daud. Tidak mudah bagi dirinya untuk memimpin Israel sebagai bangsa yang besar. Jadi ada kekhawatiran dan keraguan dalam hatinya. Namun, semuanya itu tidak digumulinya sendiri, tetapi dengan melibatkan Allah dalam hidupnya.
Bahkan kalaupun Allah akan memberkati dia, tetapi hal itu tidak untuk kepentingan diri sendiri. Dia hanya meminta untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang dapat memutuskan dan mempertimbangkan sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang raja, dengan tetap berlaku sebagai orang beriman dan senantiasa mengandalkan Allah. Begitulah Salomo mendapatkan hikmat dan bijaksana dari Allah. Lalu bagaimana kita bijaksana di akhir tahun ini? Saudara, kata bijaksana diterjemahkan dari kata Yunani sopron, terdiri dari dua kata, yaitu sojo, yang berarti membebaskan atau mensterilkan. Yang kedua, friend, yang berarti pemikiran. Jadi bijaksana atau sopron adalah aktivitas mensterilkan pikiran. Mensterilkan pikiran kita berarti kita belajar membebaskan pikiran kita dari belenggu-belenggu. Belenggu itu bisa dalam bentuk bermacam-macam. Bisa dalam bentuk ketakutan, kekhawatiran karena kondisi-kondisi yang dihadapi atau yang terjadi di luar kemampuannya. Misalnya pandemi COVID-19 yang membuat usaha, bisnis kita menjadi hancur, atau karena ulah atau perbuatan yang dilakukan sendiri. Misalnya juga di penjara karena korupsi, atau sakit karena terpapar virus COVID. Ya, karena kemana-mana dengan hebatnya tidak pakai masker, tidak cuci tangan, serta selalu ngumpul-ngumpul melulu. Untuk yang ini saya hanya bisa menyanyi, sudah ku bilang. Saudara, bijaksana di akhir tahun ini adalah dengan perayaan yang bukan pesta hingar-bingar atau semarak kembang api, tetapi akhir atau tutup tahun ini dimaknai sebagai momen anamnesis. Anamnesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti peringatan atau mengingat. Seperti perjamuan akhir di mana Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus. Dalam hal ini, Yesus menggunakan roti sebagai anamnesis. Tubuhnya yang diserahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bagaimana dengan Anda? Dengan beranamnesis, kita mengingat kembali ke satu peristiwa di masa lalu bersama dengan Allah. Menjumpainya dengan segala realita dan kemudian kembali kepada masa kini bersama dengan Allah melalui cara pandang baru. Nah, di penghujung tahun 2020 ini kita mencoba mengingat sambil berefleksi, mengevaluasi, dan menaruh pengharapan kembali di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam hal ini kita juga diingatkan lagi dengan sebuah lukisan yang dikenal dengan nama Allegory of Prudence, karya Titian, pelukis Italia dari pertengahan abad 16. Lukisan itu menampilkan 3 wajah manusia yang ada di atas 3 wajah hewan. Ada banyak penafsiran tentang lukisan tersebut. Salah satunya secara umum menafsirkan bahwa itu terkait dengan tulisan yang tertera di bagian atas lukisan tersebut, yaitu Ex praeterito praesent prudenter agit ni futura actione depurpet. Kurang lebih terjemahan bahasa Indonesianya, dari pengalaman masa lalu, bertindaklah bijaksana pada masa kini agar tidak merusak tindakan di masa depan. 3 wajah manusia dan 3 kepala hewan dalam lukisan tersebut dianggap mewakili setiap masa tadi. Saudara, ketika kita baru memasuki 2,5 bulan tahun 2020 yang lalu, segala sesuatunya menjadi berubah. Harapan dan rancangan menjadi buyar. Seseorang berbagi cerita, saya menikah dan hanya diberkati di gereja saja. Tidak ada pesta, padahal 2 minggu sebelumnya undangan sudah disebar. Catering, akomodasi, dan biaya pesta lainnya seminggu sebelum hari H sudah dilunasi. Yang lain mengeluh, saya batal naik jabatan dan malah gaji dikurangi. Padahal biaya malah nambah. Uang kuliah tidak dikurangi dan juga sekolah tidak turun, tetapi ada peningkatan biaya yang lain, kuota, karena belajar secara daring. Yang lain berduka karena kehilangan anggota keluarganya disebabkan paparan virus COVID-19. Yang lain stres, bosan, karena semua di rumah terus sehingga pertengkaran selalu terjadi. Walau hanya masalah kecil, tetapi bisa menyebabkan masalah besar, perceraian. Itu sering terjadi. Saudara, bijaksana di akhir tahun adalah dengan melakukan refleksi pribadi, merenungkan secara mendalam dan utuh akan setiap peristiwa apapun, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang jelas, yang utuh, dan memberi pencerahan. Disinilah kita perlu diterangi dari sang terang dunia,
Oleh karena itu, jalin terus koneksi kita dengan Dia. Niscaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Dan justru, spiritualitas kita boleh menjadi semakin berkualitas. Bijaksana di akhir tahun adalah melakukan tindakan evaluasi diri. Untuk apa? Supaya kita dapat mengembangkan peran hidup kita yang lebih baik lagi. Di awal tahun lalu, mungkin saudara menyatakan resolusi tertentu. Bagaimana hasilnya? Jika hasilnya belum tercapai, berarti ada yang keliru. Disinilah kita mencoba untuk terus memperbaiki dan meningkatkannya. Misalnya, Anda akan merubah sikap kasar Anda dan pemarah Anda. Sudahkah ada perubahan? Bagaimana mencapai itu? Adakah Tuhan dilibatkan? Firman Tuhan meneranginya? Atau mengandalkan kekuatan kita sendiri? Saudara, bijaksana di akhir tahun ini adalah meletakkan pengharapan kita di dalam kuasa dan kasih Allah. Di dalam kasih Allah. Kita percaya di dalam Tuhan bahwa Ia mempunyai rancangan damai sejahtera. Ia sudah menyelamatkan kita. Ia yang datang ke dunia menjadi sang terang dunia, pastilah tak akan membiarkan kita terus dalam kegelapan. Ada sebuah ilustrasi. Seorang bapak berdiri di bawah terik matahari pagi. Ketika ia membelakangi terang, ia melihat bayangannya sendiri. Ketika ia berdiri, bayangan itu ikut berdiri. Ketika ia berlari, bayangan itu ikut berlari. Dan ketika ia duduk, bayangan itu pun ikut duduk. Ketika ia jongkok, bayangan itu pun jongkok. Waduh, mengapa ia diikuti bayangannya sendiri terus-menerus? Akhirnya, ia sadar bahwa terjadinya bayangan karena ia membelakangi terang. Ia berbalik menghadap terang dan bayangannya menjadi hilang. Berbaliklah supaya kita boleh melihat jalan yang terang. Saudara, bayangan tadi adalah sisi gelap kehidupan kita. Bayangan itu adalah hal yang dapat merapuhkan kita. Bayangan itu adalah peristiwa yang melekat dalam kehidupan kita, tetapi telah menjauhkan kita dari sumber terang. Itu semua membuat hidup kita terasa berat. Dibutuhkan sebuah resolusi dan sikap iman yang berani untuk kembali kepada sang terang dunia. Bawa semuanya dalam doa kita untuk berserah kepada Tuhan. Ia pasti mendengarnya. Ada sebuah lagu lawas yang lirik dan nyanyiannya kurang lebih begini. Apa kau merasa tanggungan sangat berat dan kau tidak tahu jalan mana kan kau tuju? Bila rasa lemah hadapi hidup ini, Yesus mau tolong. Bila kau berseru, Dia selalu mendengar doa orang yang lesu. Jalan sertanya dalam kasih-Nya setiap waktu. Bila kau kecewa, ingatlah yang kau perlu. Sambutlah Yesus, Ia akan menyambutmu. Saudara, akhirnya ada sebuah kata bijak begini. Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah bahwa Allah mau menyambutmu dan memegang tangan kita. Selamat belajar dari masa lalu. Tuhan menyertai di hari ini. Tuhan juga bersama kita di hari besok. Sepanjang tahun 2021 dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.